Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Pak Rohim di acara kita obrolan guru. Pak Rohim ini adalah guru pendamping, pengajar praktek. Pengajar praktek. Saya itu masih roto-roto lali. Pak Rohim, kita melanjutkan obrolannya. Pak Rohim ini masuk ceritanya bisa diceritakan nggak? Kok bisa masuk ke dalam menjadi pengajar praktek lah? Ini apa memang Pak Rohim ini harus sakti dulu, pinter dulu atau gimana? Monggo bisa diceritakan sejarahnya. Dulu pas tahun 2021 itu saya udah daftar di guru penggerak di angkatan kedua. Oh, sudah pernah daftar di guru penggerak ya, oke. Terus di tahun 2022 itu saya daftar lagi. Lah di situ saya ingin tahu selain guru penggerak itu kan di situ ada pengajar praktek, ada fasilitator, ada instruktur lah. Semula saya punya anggapan bahwa pengajar praktek itu untuk guru-guru produktif. Udah tak coba saja itu. Berarti salah anggap bahwa guru pengajar praktek itu khusus untuk produktif. Iya, ternyata salah. Setelah saya sudah masuk daftar di guru pengajar praktek, terus saya baca-baca, oh ternyata di pengajar praktek itu pendampingnya guru penggerak, tapi secara langsung melalui pendampingan individu sama lokakarya. Tapi enak, ada untungnya ya. Iya, jelas ada untungnya. Disangoni keliling-keliling. Ini rekan-rekan Pak Rohim ini biasa keliling-keliling pada saat selesai ngajar ya. Jadi kalau saya nyari pas hari ini masih lebaran kebetulan jadi gampang ketemunya. Kalau enggak lebaran itu maka akan susah. Karena kalau enggak ngajar, saya enggak bisa ganggu kalau ngajar. Terus kalau lepas ngajar sudah hilang. Ternyata rahasianya sekarang ketahuan. Beliau ini adalah pengajar praktek ya kan. Jadi keliling-kelilingnya itu karena mendampingi guru. Nah, Pak Rohim, terlepas dari panjenengan itu salah persepsi awalnya sampai keterima jadi pengajar praktek, itu kira-kira ada tip-triknya nggak supaya keterima pengajar praktek bagi yang memang niat daftar pengajar praktek ya? Oke. Di prosesnya awal itu kan kita lihatnya di SIM PKB, kita daftar secara administrasi sama di guru penggerak sama pengajar praktek ini administrasinya hampir sama gitu. Terus kita disuruh ngisi beberapa pertanyaan dalam bentuk IC yang di situ ada sampai 500 kata, ada yang sampai 300 urean. Nah, agar kita itu gampang untuk mengingat apa yang kita isikan. Ya udah kita ceritakan aja pengalaman kita jadi guru. Pengalaman kita jadi kan kebetulan pernah jadi koordinator normatif adaptif. Pernah jadi ketua MGMP sekolah matematika. Terus saya juga pernah jadi K3-nya tata busana. Ya udah 3 itu aja saya ceritakan semua. Berarti intinya enggak boleh manipulatif ya. Enggak, jadi apa adanya itu memudahkan. Yang diceritakan di IC pada saat pendaftaran tadi ya. Oke, itu tip yang pertama. Jangan pernah manipulasi apalagi nyontoh tulisannya temannya ya. Karena pasti ketahuan, zamannya sudah kayak gitu. Oke, selanjutnya Pak Rohim kira-kira. Dan apa yang kita ceritakan di bentuk IC itu ternyata di kemudiannya itu ditanyakan isinya. Dikonfirmasi ya? Iya, kan setelah kita ngisi IC, memenuhi syarat pengumuman tahap pertama. Di pengumumannya di SIM PKB sama di dinas biasanya di cabang dinas ada ya. Oke. Terus setelah itu baru kita dihadapkan di tahap kedua, yaitu ada teaching, ada kita ngajar. Berarti sama seperti guru penggerak ya. Kita suruh ngajar 10 menit. 10 menit ngajar.
yang di situ ada proses, ada pra, ada observasinya, terus ada paskanya. Waduh. Hanya 10 menit. 10 menit. Oke. Itu nyiapkan RPP juga nggak ya? Iya. Oh, kita bikin RPP yang untuk ngajar 10 menit. Ngajar 10 menit. Oke. Kebetulan saya itu pas di asrama itu, di Jogja sana, pas diklat. Oh, pas diklat. Waktu itu ya, pas ke diklat Jogja. lokasi itu. Yang produktif itu, diklat produktif ya. Oke. Jadi sampai di kamar. Iya, ngajar sendiri, pakai lembar saya ini orang-orang ya. Nah, terus kita praktek. Kebetulan saya ngajarnya pakai metode pembelajaran tutor sebaya. Oh, berarti ngajak temannya berarti ya? Enggak, jadi kita seakan-akan di depan itu ada murid, ada tutor sebayanya. Oke. Iya. Oke, nah. Terus setelah itu baru ada beberapa 1 bulan kalau tidak itu ada proses wawancara. Nah, sebentar. Sebelum masuk ke proses wawancara tadi, ini yang pas peer teaching itu, itu yang menyimak atau yang instruktur atau yang nilai itu berapa orang, Pak? 2 orang, Pak. 2 orang ya? Iya, dan itu online. Jadi tetap ada evaluasi begitu ya? Diskusi begitu ya? Pertama itu kita ditanya ini bagaimana, videonya sudah pas apa enggak, audionya bisa masuk enggak, itu. Ya. Oke, terus setelah itu ada proses wawancara. Waktu itu saya hanya 10 hari, Pak. Iya. Kalau di guru penggerak mungkin sampai 1 bulan. Iya. Saya jadi proses mulai teaching sampai wawancara saya tetap di asrama. Waktu itu pas lagi shoot pulang saya. Jadi menarik, jadi memang Pak Rohim ini kebetulan kayaknya contoh yang tidak linier ya. Masuknya itu salah tafsir, harus pinginnya ikut guru penggerak, ternyata ngeklik daftar di pengajar praktek. Setelah pas proses seleksi itu berangkat diklat ya. Tapi selamat bisa lolos ya kan. Nah sekarang gini Pak Rohim, setelah Pak Rohim ini masuk jadi pengajar praktek nampingi kan ya, dan Pak Rohim tetap jadi guru kan Pak? Ya pasti. Nah ada nggak muatan-muatan positif sendiri yang Pak Rohim rasakan sebagai nilai tambah menjadi guru saat sudah diterima atau sudah melaksanakan pengajar praktek ya, pengajar praktek. Kita setelah wawancara itu kan pengumuman tahap kedua. Setelah tahap kedua pengumuman, itu ada proses lagi di situ. Kita diklat selama 3 pekan. Berarti Pak Rohim itu habis dites tadi itu masih dibekali ya? Iya, dibekali. Jadi enggak langsung. Diklat 3 pekan. Iya. 3 pekan, hampir 1 bulan. Itu 18 hari kerja. 18 hari itu kerja. membahas materinya guru penggerak mulai dari modul 1.1 sampai 3.4. Berarti Pak Rohim ini ya sama seperti diklatnya guru penggerak, cuman dipercepat. Tapi dipercepat. Ibaratnya dikasih semua dalam serentak gitu ya. Benar. Berarti ya ilmunya guru penggerak Pak Rohim tahu semua berarti ya? Tentunya harus pengajar praktek harus paham. Harus paham. Nah, itu Pak, dari proses diklat tadi ada hal-hal yang baru nggak yang menguatkan kita selaku guru? Waduh, sebetulnya sih kita sudah pernah kita lakukan apa yang sudah itu, cuman kita kadang nggak tahu namanya gitu aja. Melabelnya itu kadang nggak tahu. Mulai dari apa itu yang Ngarso Suntulodo yang mulia. Nah, itu kita sudah melakukannya sebetulnya. Artinya ilmu pedagogik itu sebenarnya kita sudah biasa melakukannya. Iya, cuman namun labelnya kita tidak tahu. Akhirnya karena tidak tahu kita nggak nyengaja, tidak bagian dari metode yang disengaja kan ya. Akhirnya nilainya tidak maksimal. Nah sekarang karena kita tahu mungkin mengajar berorientasi pada siswa dari dulu ya, mungkin kalau saya senengannya ya anak-anak itu saya suruh ayo ngajar praktek bareng tim, terus yang nilai ya koncone dhewe itu dari dulu ya kan. Tapi karena itu tidak sengaja akhirnya tidak bisa maksimal. Dari diklat Pak Rohim ini maka bisa ketahuan. Oh ini sebenarnya secara teori kayak ya ibaratnya dicas ulang gitu ya Pak. Jadi kalimat yang pertama itu mungkin
bagaimana ya? Nah, ternyata nanti kalimat yang terakhir, oh itu aja. Lagi lah wis tak lakoni Lah, biyen. iya, Iya. Tapi O-nya otomatis sekarang lebih mantep. Iya. Karena kita punya pengalaman. Ini cerita kalau guru-guru yang memang punya pengalaman Iya. ya. Tapi mungkin bagi teman-teman guru penggerak yang memang masih baru terjun di dunia pendidikan pedagogik yang memang banyak ilmu yang luar biasa. Iya. Jadi kalau kita itu ibaratnya kalau pisau sudah agak tumpul itu Biasa kita lagi, biasa ya. lagi. Benar. Ya, namanya ngasah ya, mempertajam dan menggilapkan lagi dari neyeng-neyeng ya, bersihkan dari itu. Oke. Tapi minimal Pak Rohim, gerakan ini kan memang namanya gerakan ya, bersama ya. Iya. Kalau menurut Pak Rohim terakhir secara umum dampak itu gimana kalau bayangannya Pak Rohim nantinya? Seperti yang disampaikan di filosofi itu kan kita awalnya saya kan tergerak gitu ya, tergerak untuk melakukan sesuatu, nah, untuk perbaikan pembelajaran. Terus setelah itu dari saya tergerak itu baru saya harus bergerak mengikuti pelatihan, memilih ini tadi guru penggerak atau pengajar praktik ini bergerak untuk melakukan sesuatu itulah. Baru setelah itu menggerakkan orang lain. Nah, mengajak orang lain. Begitu juga ketika saya pas pendampingan juga seperti itu. Jadi pendampingan saya itu nanti di sana itu ya tidak semerta saya harus mendampingi materi ini, materi sudah ditentukan. Jadi pendampingan pertama itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Terus kedua nanti pendampingan berikutnya apa itu sudah ada lagi. Begitu juga nanti ketika Lokakarya juga gitu sudah ada moderasi. Kita hanya mengembangkan dari moderasi yang ditentukan oleh Balai Besar Guru Penggerak. Jadi intinya Pak Rohim sebagai pengajar praktek itu adalah memang berusaha menjamin, mengarahkan supaya memang program ini berjalan dengan baik. Iya. Karena program ini itu adalah program yang ternyata hanya sebagian satu elemen saja dengan itu ya kan. Ada banyak elemen yang lain. Dan intinya ujung tombaknya justru malah di guru penggeraknya. Iya, karena mereka yang praktek langsung di siswa, di muridnya gitu ya. Bagaimana melaksanakan pembelajaran itu berpihak pada murid gitu ya, menyenangkan murid dan sebagainya. Wah, kayaknya sudah cukup banyak informasi tentang tentang pengajar praktek dan rekan-rekan semuanya. Kita cukup bersyukur hari ini banyak pencerahan. Terima kasih Pak Rohim yang telah memberikan info banyak dan mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman bagi yang ingin jadi guru penggerak, monggo. Bagi yang mau mengikuti jejak Pak Rohim sebagai pengajar praktek juga monggo. Terima kasih atas perhatiannya untuk semuanya rekan obrolan guru maksud kami, dan saya ucapkan terima kasih Pak Rohim ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.